Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen, dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, maka izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama yaitu Anissa Frida Hadi Pramesti dengan NPM 133, yang kedua yaitu Rizky Putri Lesdiana dengan NPM 136, yang ketiga yaitu Sinta Alia Putri dengan NPM 140, yang keempat ada Diva Ayu Rahma Mauludia dengan NPM 153, yang kelima ada Safira Salma Azhara Suyudi dengan NPM 158, dan yang terakhir yaitu M. David Hardiansyah dengan NPM 266. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perusahaan dan lingkungannya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Untuk bab pertama, yaitu terkait perusahaan dan lingkungannya. Bahwa sebuah perusahaan adalah suatu fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Berikut adalah model sistem umum perusahaan, bahwa figur 21 ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Bagian ini menggambarkan model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Kemudian terdapat aliran sumber daya fisik. Jadi sumber daya fisik sebuah perusahaan itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Kemudian, terdapat aliran sumber daya virtual. Sumber daya virtual yaitu data, informasi-informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya ditunjukkan aliran sumber daya virtual di bagian sebelah kanan. Kemudian terdapat mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi yang pertama, yaitu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua yaitu manajemen perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, suatu pemproses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian yang keempat terkait lingkaran umpan balik. Jadi lingkaran umpan balik ini terdiri atas sumber daya virtual. Informasi ini akan diberikan kepada para manajer yang melakukan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Kemudian terdapat perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Pemasok atau vendor, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Kedelapan unsur ini terdapat di dalam suatu sistem yang lebih besar yang disebut masyarakat. Kemudian terdapat aliran sumber daya lingkungan, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran-aliran umum terjadi meliputi terdapat aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku dari pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian yang kedua yaitu aliran-aliran jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan. Jadi rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Sedangkan manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan
yang harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini, yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya, dan melacak aliran sumber daya dari pemasok. Terdapat sistem elektronik di mana seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilakukan secara elektronik. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Kemudian, manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP ini dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu apa sih? Keunggulan kompetitif atau keunggulan yang bersaing adalah kemampuan yang diperoleh oleh suatu perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada industri dan juga pasar yang sama. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Perusahaan dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, namun memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu di dalam sistem informasi. Dimensi keunggulan kompetitif yaitu yang pertama, yaitu keunggulan yang strategis. Keunggulan yang strategis ini maksudnya gimana sih? Keunggulan ini merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi keunggulan strategis bisa dilihat dalam suatu perusahaan yang memutuskan untuk mengubah semua data perusahaan yang dimiliki ke dalam database yang memungkinkan untuk digunakan bersama-sama dengan pelanggan ataupun partner bisnis. Jadi dalam dimensi keunggulan strategis ini dicamkan bahwa perusahaan tersebut harus secara transparan. Yang kedua yaitu keunggulan taktikal. Keunggulan taktikal didefinisikan sebagai metode membuat dan menyempurnakan strategi menggunakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh pesaingnya. Selanjutnya yaitu dimensi operasional. Dimensi keunggulan operasional ini merupakan keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau multinational corporation yang biasa disingkat dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan yang tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Untuk kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Ketidakpastian di sini berarti adanya perbedaan jumlah yang dibutuhkan dari suatu perusahaan dengan jumlah informasi yang tersedia. Lalu untuk mayoritas eksekutif MNC menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Tantangan bagi para eksekutif MNC adalah koordinasi yang semakin besar bagi MNC dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Namun, kemajuan di bidang teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi telah membuat koordinasi global menjadi jauh lebih mudah.
Selanjutnya ada keuntungan koordinasi. Yang pertama ada fleksibilitas dalam merespons pesaing di berbagai negara dan pasar. Lalu ada kemampuan untuk merespons perubahan yang terjadi, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Yang berikutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Mengembangkan sistem informasi global adalah tugas yang kompleks dan memiliki sejumlah tantangan tersendiri. Beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam proses pengembangan sistem informasi global meliputi: yang pertama, kepatuhan regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait dengan pengolahan data, privasi, dan keamanan informasi. Mengelola kepatuhan terhadap regulasi global dan lokal bisa menjadi tantangan yang besar. Yang kedua, bahasa dan budaya. Sistem global harus beroperasi dalam berbagai bahasa dan memahami perbedaan budaya. Hal ini termasuk dukungan untuk karakter, huruf, dan format tanggal yang berbeda. Yang ketiga, ada keamanan data. Menjaga data dan informasi tetap aman adalah prioritas utama. Ancaman cyber global seperti serangan peretasan dan malware dapat mengancam sistem informasi global. Yang keempat, ada skalabilitas. Sistem informasi global harus dapat menangani jumlah pengguna dan data yang besar serta skalabilitas yang dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada sinkronisasi dan integritas data. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memastikan integritasnya adalah tantangan. Kesalahan dalam sinkronisasi atau integritas data dapat berdampak besar pada keputusan bisnis. Yang keenam, yaitu infrastruktur teknologi. Membangun dan menjaga infrastruktur teknologi yang memadai di berbagai lokasi geografis dapat menjadi sulit dan mahal. Yang berikutnya, nomor 7, yaitu manajemen proyek dan tim. Mengkoordinasikan tim yang terletak di berbagai belahan dunia dengan perbedaan zona waktu dan budaya bisa sulit. Manajemen proyek yang efektif sangat penting. Yang kedelapan, yaitu biaya dan efisiensi. Mengelola biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem global dapat menjadi tantangan, terutama jika infrastruktur dan sumber daya harus dibangun di berbagai tempat. Yang kesembilan, ketersediaan dan ketahanan. Menjaga sistem tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna global, bahkan dalam situasi darurat atau bencana, adalah perhatian yang penting. Ke-10, adaptasi terhadap perubahan. Sistem informasi global harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan bisnis yang cepat. Ini termasuk peningkatan fungsionalitas integrasi dengan solusi baru dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi. Dan yang terakhir, keterampilan sumber daya manusia. Menyediakan SDM yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi global merupakan tantangan lain, terutama jika keterampilan tersebut langka atau mahal. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, investasi yang tepat, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan lingkungan bisnis global. Selain itu, penting untuk setiap monitor berkembang teknologi dan regulasi yang relevan untuk menjaga sistem informasi global Anda tetap relevan dan aman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri itu apa sih? Nah, manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan, dan menyajikan informasi yang meningkatkan penguasaan pengetahuan di bidang yang spesifik. Nah, manajemen pengetahuan ini sangatlah penting karena implementasinya bermanfaat pada bidang operasi dan pelayanan, meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan pengetahuan, dan inovasi serta pengembangan produk.
Nah, sekarang pengaruh manajemen pengetahuan terhadap bisnis organisasi diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan beradaptasi. Jadi, organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Selama tahun-tahun terakhir, jasa informasi mungkin telah mencurahkan lebih banyak perhatian pada perencanaan strategis daripada sebagian besar area yang lain. Istilah untuk menggambarkan aktivitas ini awalnya adalah transformasi kumpulan strategi atau strategy set transformation. Istilah yang lebih baru yaitu perencanaan strategis sumber daya informasi atau strategic planning for informative resources telah menjadi populer. Yang pertama ada transformasi kumpulan strategi. Saat jasa informasi mulai mengembangkan rencana-rencana strategis, pendekatan yang dianjurkan adalah mendasarkan rencana tersebut sepenuhnya pada tujuan strategis perusahaan, yang diberi istilah kumpulan strategi organisasi atau organizational strategy step. Langkah kedua yang tersendiri, suatu rencana jasa informasi dibuat untuk mendukung tujuan perusahaan. Rencana jasa informasi itu disebut dengan kumpulan strategi SIM atau MIS Strategy Set dan terdiri dari sejumlah tujuan, kendala, dan strategi. Pendekatan ini dinamakan transformasi kumpulan strategi atau Strategy Set Transformation. Satu kekurangan dasar dalam transformasi kumpulan strategi adalah kenyataan bahwa area-area fungsional tidak selalu memiliki sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan strategis perusahaan. Namun, pendekatan ini masih dipakai bahkan oleh perusahaan-perusahaan yang sangat berhasil. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan SPIR. Solusi untuk masalah tidak memadainya sumber daya informasi adalah perencanaan strategis sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Resources atau disebut dengan SPIR. Saat perusahaan menerapkan SPIR, rencana strategis untuk jasa informasi dan rencana strategis untuk perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Rencana perusahaan mencerminkan dukungan yang dapat disediakan oleh jasa informasi, dan rencana jasa informasi mencerminkan kebutuhan dukungan sistem di masa depan. Yang ketiga yaitu rencana strategi sumber daya informasi. Tiap perusahaan akan mengembangkan suatu rencana strategi sumber daya informasi yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, kita dapat mengidentifikasi sejumlah topik utama yang harus tercakup. Intinya, rencana itu harus menjelaskan yang pertama tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh tiap subsistem CBIS selama periode yang tercakup dalam jangka waktu perencanaan, dan yang kedua yaitu sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai contoh, bagaimana rencana tersebut dapat mempertimbangkan kebutuhan suatu subsistem CBIS tertentu, misalkan bahwa sistem persediaan akan dimodifikasi agar memungkinkan pesanan pelanggan ditangani lebih cepat. Peningkatan kecepatan dapat dicapai dengan menempatkan barang-barang persediaan dalam gudang sedemikian rupa sehingga petugas pengisian pesanan dapat mengambil barang-barang dari rak dengan urutan yang paling efisien. Langkah selanjutnya dalam proses perencanaan adalah mengidentifikasi sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Peran yang akan dimainkan para pemakai dalam proyek ini perlu mendapat perhatian seksama. Perhatian ini penting, terutama saat para pemakai diharapkan dapat melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan pengembangan.
Demikian adalah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.